orang yang menjahit tidak bisa langsung disebut penjahit. Kalau disebut penjahit itu yang sudah benar-benar ahli menjahit. Orang yang zalim sekali dua kali tidak bisa langsung disebut zalimun, ya. Dia zalamu, dia telah zalim, mereka telah zalim, ya. Zalama pakai fiil. Tapi kalau yang zalimun itu orang-orang yang benar-benar karakternya memang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita ada di program One Day One Ayah, melanjutkan kajian sebelumnya. Kali ini kita di ayat 92 surat Al-Baqarah, masih tentang kecaman Allah kepada Bani Israel yang patut kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Tapi sebelum itu, untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan segera memesannya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi untuk memahami kata per kata pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran Al-Karim. Baik, mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ayatnya cukup pendek, alhamdulillah, tapi kalau mau kita lanjut ke ayat berikutnya terlalu panjang. Jadi ya sudah, kita nikmati kajian di ayat 92 yang tidak terlalu panjang ini. Walaqad ja'akum, dan sungguh benar-benar telah datang kum pada kalian. Walaqad ja'akum, dan sungguh benar-benar telah datang kum pada kalian. Siapa? Fa'il. Siapa? Musa. Bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang nyata. Tsumma takhadtum, kemudian menjadikan sesembahan siapa kalian al-ijla, pada patung anak sapi, mim ba'dihi, setelah kepergiannya Musa. Wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah zalimuna, orang-orang yang zalim. Baik, kita terjemahkan langsung. Dan sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Musa dengan bukti-bukti yang nyata. Kemudian kalian menjadikan patung anak sapi sesembahan, atau menjadikan sesembahan pada patung anak sapi setelah kepergian Musa, dalam keadaan bahwa kalian adalah orang-orang yang zalim. Baik, bagaimana apa pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Mari kita kaji dan kita gunakan papan tulis. Walaqad, dan ini adalah huruf ataf, ya, melanjutkan, masih terkait dengan ayat sebelumnya. Lamnya ini untuk mentaukidi, taukid, ya. Kemudian qadnya juga tahqiq atau taukid juga, ya. Ya, berarti di sini ada penguatan double-double, ya. Dan sungguh benar-benar. Oke. Lanjut, jaa, telah datang kum pada kalian. Baik, jaa fi'il madhi mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak. Kumnya berkedudukan sebagai maf'ul, ya. Jadi di sini harusnya susunannya itu, susunan normalnya fi'il plus fa'il, kata kerja, pelaku, terus kemudian objek maf'ul. Tapi dalam susunan ini didahulukan maf'ulnya. Walaqad ja'akum, ingat, telah datang kepadamu loh. Nah, ya, jadi kepada kalian ini telah datang. Siapa? Musa. Di ayat sebelumnya, ya, kita tarik dulu sebelum masuk ke ayat ini. Di ayat sebelumnya kemarin kita memahami tentang ayat ke-91. Allah membuat satu hal yang menarik, ya. Di ayat 91 Allah menyatakan falimataqtuluna anbiya Allahi, lalu mengapa kok kalian membunuh anbiya Allah, ya. Ada dua hal yang menarik pada ayat sebelumnya. Sebelum kita masuk ke sini, biar kita dapat nanti konteksnya, ya. Ada taqtuluna, ya, anbiya Allah, kemudian min qablu,
Ya, taqtuluna ini adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari', kata kerja masa masa sekarang atau masa akan datang, kini dan nanti. Berarti padahal ini menceritakan tentang sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Lalu kenapa kalian kok membunuh? Nah, di sini taqtulunya fi'il mudhari' digunakan. Salah satu secara bahasa kemungkinannya apa? Karena kemarin sudah kita sampaikan, pembunuhan itu masih terasa. Jadi mereka sekarang membunuh itu masih terasa. Bahkan kalau orang-orang Nasrani ya yang tentunya yang non muslim ya, Nasrani meyakini, dan memang peristiwanya dulu mereka orang-orang Bani Israel ini sempat berencana membunuh Isa, ya, membunuh Isa bin Maryam. Hanya saja kemudian Isa, kalau versi Islam kita meyakininya, kemudian Isa diselamatkan oleh Allah, dinaikkan ke langit oleh Allah. Nah, sementara yang tidak memahami itu mengatakan Isa dibunuh dan disalib. Siapa yang melakukan itu adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel ini. Jadi mereka, dan terasa masih sampai sekarang itu pembunuhan mereka terhadap para nabi. Makanya kemudian digunakan fi'il mudhari' ini, kurang lebih itu. Ya, itu mengapa secara bahasa menggunakan fi'il mudhari' terhadap sesuatu yang telah terjadi. Nah, tapi di sini Allah memperkuat. Nah, bukti bahwa ini adalah sesuatu yang menggambarkan yang telah terjadi, bukan yang sekarang dan yang akan datang. Apa? Di sini disebut min qablu. Ini terjadi sebelum ini. Artinya apa? Ini berarti menegaskan bahwa kejadian ini adalah pemberitaan ini bukan terhadap sekarang dan nanti, tapi kejadian yang telah lalu, tapi efeknya, rasanya rasanya itu adalah permusuhannya itu masih sampai sekarang, ya. Tapi membunuh nabinya itu sudah lalu, tapi permusuhan terhadap para pengikut nabi ini sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian di sini penekanan min qablu di sini tampaknya biasa, tapi ini penting. Apa itu? Yaitu yang pertama tadi menegaskan bahwasanya ini kejadian ini adalah dulu, min qablu, sebelum ini. Lalu setelah ini bagaimana? Itu tidak akan terjadi. Dan itu ayat ini, setelah ayat ini turun, berarti ada garansi, ya, pada waktu itu tentunya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Muhammad tidak akan tersentuh oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel yang selama ini track recordnya mereka terus-menerus membunuh para nabinya, ya. Tapi untuk Rasulullah Muhammad SAW itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena di sini garisnya, nasnya sudah min qablu, itu terjadi dulu sebelum ini. Tapi sekarang itu tidak akan terjadi. Jadi ayat ini termasuk memberikan penguatan kepada Rasulullah. Nah, kemudian di ujung ayat kemarin kita sedang bahas in kuntum mu'minin. Harusnya ini tidak kalian lakukan kalau memang kalian beriman. In kuntum mu'minin. Nah, terus kemudian ini dikecam di ayat ini. Dan dulu juga pernah, ya, telah pernah datang kepada kalian, sungguh benar-benar telah pernah datang kepada kalian. Siapa? Musa. Mereka ketika Rasulullah datang, Rasulullah diminta untuk melakukan banyak hal menurut mereka untuk membuktikan bahwa kamu adalah benar-benar nabi. Allah mengecam, oh enggak, dulu sudah pernah datang kepada kalian Musa bil bayyinati, dengan segala macam bukti-bukti yang nyata, bil bayyinat, ya. Nah, setelah apa saja bukti-bukti yang nyata? Ya, Nabiullah Musa alaihissalam dibuat oleh Allah menyelamatkan mereka dari sungai, dari kejaran Fir'aun, kemudian bisa menyeberangi lautan. Setelah menyeberangi lautan, kemudian mereka dapat rizki mana dan salwa, mereka kemudian kehausan. Nabiullah Musa bisa mengeluarkan air, ya, atas pertolongan Allah dari batu dan seterusnya. Itu semua bukti-bukti yang nyata. Tapi apa yang terjadi? Summa, kalian iman ya terus cuman sebentar, summa, tapi terus kemudian apa yang kalian lakukan? Ternyata ini tidak cukup bagi kalian, karena terbukti yang kalian lakukan apa? Ittakhadtum, mengambil siapa kalian. Jadi ittakhadha itu makna aslinya
ya, mengambil, ya. Ittakhadha ini fi'il madhi, mengikuti wazan ifta'ala, ya, dia dari kata-kata akhoda, kemudian menjadi ittakhadha, kemudian digabung menjadi ittakhadha, ya, jadi ifta'ala, ittakhadha aslinya. Nah, terus kemudian di sini tsumma takhadtum, kemudian mengambil siapa kalian, menjadikan. Ittakhadha dari asalnya mengambil menjadi menjadikan. Ittakhadha menjadikan siapa kalian. Di sini ada maf'ul yang dibuang. Jadi aslinya adalah ittakhadtum, menjadikan siapa kalian, al-ijla, pada patung anak sapi ini, ilahan, sebagai Tuhan, ya. Jadi jadi menjadikan al-ijl ini sebagai Tuhan. Nah, jadi ini al-ijla ini adalah maf'ul yang pertama, kemudian ilahan ini adalah maf'ul yang kedua. Jadi sebenarnya seperti ini, ya, seperti ini. Terus kemudian maf'ul keduanya dibuang karena dirasa sudah bisa dipahami. Kemudian kalian kok mengambil menjadikan ijl, maksudnya menjadikan sebagai sesembahan. Makanya di dalam mushaf Al-Fuati kita langsung masukkan di sini. Tsumma takhadtum, kemudian menjadikan dalam kurung ilahan, sebagai sesembahan. Jadi maf'ulnya itu al-ijla, pada patung anak sapi. Jadi ini asal mula dari penerjemahannya seperti ini. Tsumma takhadtum, kemudian menjadikan sesembahan siapa kalian. Tsumma ini berarti dia huruf ataf. Ingat, kalau menggunakan summa berarti di sini ada jedanya, tidak langsung tapi ada jeda. Setelah mereka mendapatkan bukti yang nyata, ya mereka awalnya seperti beriman, tapi tidak lama kemudian setelah ada jeda beberapa waktu, mereka kemudian menjadikan. Ittakhadha ini menggunakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Terus kemudian mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik tum. Nah, ini berarti sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya al-ijl ini adalah maf'ul yang pertama. Nah, kemudian kalian menjadikan sesembahan terhadap patung anak sapi. Mim ba'dihi, setelah kepergiannya. Mim ba'dihi, setelahnya, setelah Musa. Mim ba'dihi ay mim ba'di dhihabihi. Nah, ini yang perlu kita ingat. Terkadang di dalam bahasa ini ada pembuangan mudhof, ya, min ba'dihi, ya, ini aslinya di sini ada mim ba'di dhihabihi, ya. Jadi setelah kepergiannya si Musa, ya, setelah kepergiannya Musa, yaitu ditinggal untuk bermunajat di Tursina, ya, di Tursina. Terus kemudian mim ba'dihi ini sudah pernah kita sampaikan. Ba'di ini adalah sebenarnya dzaraf, ya, dzaraf. Kemudian karena sebelumnya ada min, maka dia menjadi majrur. Mim ba'dihi, maknanya adalah mim ba'di dhihabi, setelah kepergiannya. Maka min di sini hanya untuk menguatkan bahwa ini terjadi bukan sebelumnya, tapi setelah ini semua. Musa setelah datang, hanya karena ditinggal Musa sebentar, kalian terus kemudian melakukan sesuatu kezaliman. Wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah zalimuna, orang-orang yang zalim. Nah, di sini perlu kita ingat, antum zalimun ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Berarti ini apa? Disebutnya sebagai jumlah ismiyah, ya, tidak menggunakan jumlah fi'liyah zolamu atau zolamtum, tidak, tapi diistilahkan dengan jumlah ismiyah. Berarti apa? Kalian benar-benar orang yang memiliki karakter, budaya, kebiasaan, itu zolim. Nah, kalau sering saya sampaikan, orang yang menjahit tidak bisa langsung disebut penjahit. Kalau disebut penjahit itu yang sudah benar-benar ahli menjahit. Orang yang zolim sekali dua kali tidak bisa langsung disebut zolimun, ya. Dia zolamu, dia telah zolim, mereka telah zolim, ya, zolama pakai fiil. Tapi kalau yang zolimun itu orang-orang yang benar-benar karakternya memang zolim, sudah mengakar, membudidaya, sikapnya adalah penuh dengan kezoliman. Termasuk kezoliman yang paling parah apa itu? Melupakan Tuhan
yang telah memberikan mereka nikmat melalui Nabi yang Musa alaihissalam, sudah ditunjukkan bukti-bukti yang nyata, tapi tetap pada akhirnya mereka justru menjadikan hanya ijil, patungan anak sapi kok dijadikan Tuhan. Nah, ini adalah pesan dari ayat ke-92 surat Al-Baqarah. Berarti ini yang menjadi titiknya, bahwasanya jangan sampai, kalaupun toh kita salah, segera katakan Rabbana dzalama, ya Allah saya telah melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai kesalahan itu kita istiqomahkan, jangan sampai kezaliman itu kita terus menerus lakukan sampai kemudian menjadi mengakar kuat di dalam diri kita, sehingga kezalimannya adalah refleks. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi kalaupun salah 1-2 kali, segera untuk kita bertaubat, segera kembali kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi itu lagi. Jangan sampai ini terus-menerus kita lanjutkan, karena jika itu terjadi, maka kita menjadi orang-orang yang bukan hanya pernah melakukan kezaliman, tapi memiliki sifat karakter sebagai orang yang zalim, sehingga refleksnya pun kezaliman. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Terima kasih. Ini kira-kira pesan yang bisa kita ambil. Semoga menjadi kefahaman, menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.